Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan YouTube saya, channel Aldi Rahanar. Di sini kami akan melanjuti tentang feminisme yang part kemarin part 1, sekarang part kedua. Nah, part kedua ini akan sampai selesai ini hari ini. Batas ini kalian akan menonton tentang feminisme, obrolan bersama kawan Yustam ya. Bagaimana? Oke, Siap. jadi kawan bisa menjelaskan tentang feminisme dari gerakan Gerwani. Pada saat itu gerakan Gerwani apa? Gerakan Perempuan Indonesia dalam bentuk gerakan Perempuan Indonesia. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih kawan Aldi sudah memberikan tempat, memberikan waktu buat saya. Jadi di sini saya cuma hanya menjelaskan melanjuti part 1 kemarin. Ya. Jadi yang dimaksudkan Aldi gerakan feminisme salah satu di Indonesia itu Gerwani. Gerwani itu salah satu organisasi kaum perempuan, organisasi feminisme untuk memperjuangkan hak-hak untuk hak-hak dan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki. Hadirnya Gerwani di tahun 1950 hingga 1965 dibantai habis-habisan dengan sistem orde baru atau Orba. Nah, pada saat itu yang memimpin bangsa ini yaitu yaitu TT atau Soeharto tadi. Soeharto itu dia sudah diangkat sebagai dalih keamanan negara hingga sampai jadi ke presiden. Ketika dia naik, ketidakadilan itu atau ruang kebebasan manusia, kebebasan perempuan mengutarakan apa yang mereka rasakan, mengutarakan apa yang mereka sampaikan demi memperjuangkan hak-hak mereka, kebebasan mereka biar setara bersama laki-laki. Tapi salah satu dibantai juga di tahun 1965 itu Gerwani juga dibantai habis-habisan oleh rezim Orba. Dan kebiadabannya kita bisa membongkar tabir-tabir kebusukan negara. Kebiadabannya Soeharto ini. Soeharto waktu itu dia telah menjabat sebagai presiden, dia menguasai semua alat legal negara. Dia menguasai semua alat legal negara, baik semua dalam sistem ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Dia menguasai semua hingga Soeharto manipulasi data, mempropagandakan sejarah, manipulasi sejarah bahwa dia mengatakan kepada masyarakat pada saat itu bahwa kawan-kawan Gerwani telah membuat pesta seksual. Siap. Akhirnya kemarahan, kebencian terhadap masyarakat Indonesia pada saat itu ada terhadap kaum-kaum perempuan yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Itu masyarakat juga punya kesadaran tidak ada hingga bisa termakan dengan doktrin atau omongannya Soeharto hingga bisa mengklaim, bisa menjustifikasi bahwa kaum-kaum Gerwani itu orangnya jahat, orangnya maunya menjadi pemberontak negara. Dan banyak sekali yang terbantai di tahun 1965. Kita bisa buka juga kepada kawan-kawan PKI. Intinya orang-orang yang mempunyai kesadaran, orang-orang yang intelektual yang melihat keadaan negara pada saat itu lagi darurat, tidak baik-baik saja, dengan merasakan penindasan dan ketidakadilan hingga mereka memperjuangkan, muncul kesadaran untuk memperjuangkan, malah dibantai, malah dibungkam habis-habisan oleh rezim Orba. Nah, itu namanya kebiadaban rezim Orba. Kalau kita mau dibongkar itu paling keji sekali. Jadi itu adalah salah satu gerakan yang artinya gerakan Gerwani yang kita kenal, yang dipimpin oleh Marsina. Ya. Kalau Marsina itu salah satu gerakan, salah satu pelopor gerakan untuk memperjuangkan hak-hak
Tapi hak buruh tuh pada saat itu kan terlibatnya perempuan juga kan. Oh iya, dari begini mulai masih semua, tapi semua dibantai habis ya. Dibantai habis, bukan hanya saja feminisme dibantai habis, intinya orang-orang yang mempunyai kesadaran, orang-orang intelektual yang mempunyai kesadaran, yang melihat keadaan negara pada saat itu lagi darurat, lagi gawat, ketidakadilan yang mereka rasakan, hingga membentuk kesadaran mereka hingga membuat salah satu pergerakan untuk melawan penindasan yang ketidakadilan yang mereka rasakan. Tetapi lagi-lagi sistem Orba itu kan sangat keji dan muka, sangat biadab, tidak berlandaskan kepada rasa kemanusiaan, tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan, tidak menjunjung tinggi ruang demokrasi masyarakat, tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi itu kalau untuk berbicara tentang sejarah feminisme. Tapi yang intinya itu salah satu sedikit contoh sejarah, biar kawan-kawan yang lain bisa mengetahui bahwa ternyata gerakan perempuan itu memang sudah ada di zaman dahulu kala, pada saat historis itu sejarah perempuan pun itu ada gerakan perempuan. Jadi jangan pernah menganggap perempuan itu lemah, tidak bisa menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi salah satu pemimpin baik dalam pemimpin rumah tangga, pemimpin satu wilayah, daerah, pemimpin negara, tidak. Perempuan itu bisa. Siapa bilang mereka tidak mampu jadi pemimpin? Yang menganggap mereka tidak mampu jadi pemimpin itu laki-laki. Itu cuman anggapan umum yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah. Karena memang berdasarkan ini anggapan umum. Misalnya perempuan tidak diperbolehkan mengangkat hal-hal yang berat-berat karena adalah kebiasaannya istilah manusia sehari-hari. Ya, manusia sehari-hari. Dalam arti misalnya perempuan mainannya dari kecil itu dia memainkan boneka Barbie dan sampai ke masuk beranjak dewasa sudah mengenal dunia, yaitu kita kenal dunia modern, mereka diajarkan di mall-mall dan sebagainya. Makanya di situ anggapan umumnya menyatakan mereka dipindahkan ke hal-hal domestik, yaitu mengurus kandungan atau rumah tangga. Itu kebiasaan. Kalau contohnya seperti laki-laki ya, kenapa laki-laki anggapan umum menyatakan bahwa laki-laki adalah kuat sebagainya? Karena memang berlandas lagi kebiasaannya turun temurun hingga naik ke misalnya sudah mengangkatkan hal-hal yang berat waktu kecil, atau main-mainannya itu robot, sampai olahraga fitness, akhirnya sudah terbiasa gitu. Siap bisa dilanjutkan kalau misalnya. Jadi mau dibilang watak patriarki menganggap perempuan lemah, menganggap selalu mendiskriminasi perempuan, memperduakan perempuan di semua hal apapun, hingga menganggap perempuan sebagai objek pelampiasan nafsu, yaitu watak seksisme tadi yang kemarin kita jelaskan itu. Dua watak itu yang memang membuat perempuan merasa didiskriminasi habis-habisan, ditindas habis-habisan, hingga watak itu sudah bisa dikatakan sebagai watak laki-laki yang sudah dijadikan sebagai budaya, hingga bisa menganggap perempuan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang kebenaran, maka kita mengetahui semua hal. Ternyata itu perempuan itu dari dulu, pada historis dari awal itu tidak seperti ini. Perempuan dulu tuh sangat revolusioner, beda dengan perempuan sekarang. Karena itu dua watak itu yang membudayakan konstruksi sosial, membudayakan banyak persepsi terhadap perempuan hingga saat ini. Dan watak itu harus dihilangkan. Dan jadi
apa yang kita berdua sampaikan buat teman-teman hari ini bukan berarti hari ini kita sudah punya kesadaran ya yang mentok, bukan berarti kita sudah tidak pernah menyakiti perempuan dan sebagainya, kan bukan. Semua orang kan punya masa lalu ya, karena pada saat itu saya akui bahwa kita pernah menyakiti perempuan memang itu saya akui, karena memang itu tidak punya kesadaran pada saat itu, dan itu pun juga kita tidak tahu tentang sejarah keperempuanan, tidak tahu bahwa watak laki-laki yang sangat buruk itu watak laki-laki toksik, kita tidak tahu. Tetapi semenjak perkembangan kehidupan kita sehari-hari, hingga kita bisa mengetahui ternyata paradigma atau pandangan kita terhadap perempuan dari dulu hingga sekarang itu memang salah besar. Kita baru tahu kebenarannya, dan kita berdua lagi sekarang ini lagi berfokus, insya Allah kita akan usahakan untuk menghilangkan dua watak itu, membangun kesadaran buat diri kita sendiri maupun diri orang lain ya. Jadi yang saya lihat juga kawan, bahwa perempuan kalau dalam satu hubungan juga perempuan disebut sebagai pelarian gitu, dalam arti objek pelampiasan nafsu. Siap. Makanya jangan heran bahwa laki-laki dalam satu hubungan sudah mengenal hubungan pacaran ketika perempuan itu sudah serius kepada lelaki, dan lelaki itu sudah mendapatkan apa yang ia miliki, dia melihat perempuan lain lagi, makanya ditinggalkan dia pacar yang sekarang gitu. Karena melihat orang yang lain, perempuan lain, makanya dia diskriminasi perempuan tadi, karena intinya di mata laki-laki tadi perempuan tadi tidak sempurna lagi. Dalam arti jelek itu bahasa kasarnya, makanya ada membedakan seperti diskriminasi tadi. Makanya watak seksisme ini harus kita merangkul agar semua laki-laki di universal umum ini bisa melihat bahwa ketidakadilan terhadap perempuan itu memang secara realitas. Harus kita mempunyai kesadaran untuk membentuk semua itu. Hormat bisa dikembalikan kepada kawan. Jadi seperti yang kawan Ali sudah sampaikan, Pak. Jadi perempuan itu ditindas itu bukan hanya saja persoalan ya perasaan, perempuan itu ditindas di segala bidang apapun, itu perempuan ditindas. Kita lari masuk ke dalam dunia politik, perempuan juga sangat didiskriminasi habis-habisan. Kita lari masuk ke dalam dunia, ke dalam lingkup sosial, perempuan juga ditindas habis-habisan. Dalam hubungan pun juga begitu. Kalau kita bawa ke dalam konsep perasaan, kenapa perempuan seringkali diduakan oleh laki-laki, seringkali disakiti oleh laki-laki, dianggap sebagai pelampiasan nafsu, selesai ditiduri terus dilepas begitu saja, terus mencari perempuan yang lain, dan perempuan yang lain itu apapun jadi korban sama halnya dengan perempuan yang pertama sudah dijadikan sebagai objek pelampiasan nafsu. Jadi hingga perlakukan kelakuan atau hal-hal seperti itu yang terjadi hingga membudayakan sampai sekarang ini. Jadi teman-teman jangan heran kalau kenapa kau disakiti, kau ditinggalkan begitu saja, kau diduakan begitu saja. Ruang demokrasi, ruang kebebasannya kau itu disempit terus buat laki-laki yang biasanya menindas kau. Kau tidak mengetahui watak apa yang digunakan untuk menjalani hubungan dengan kau, yaitu seksisme dan patriarki tadi yang kita sudah jelaskan. Makanya kalian merasakan hal seperti itu. Makanya kita laki-laki, kita tahu watak laki-laki sebenarnya. Makanya kita membuat dalam satu konten video untuk kita menjelaskan buat kalian, biar kalian bisa tahu, biar hal-hal seperti itu kalian tidak pernah tidak gampang dibodohi lagi oleh laki-laki. Karena itu adalah kemunafikan. Yang disimpan oleh laki-laki. Jadi ini sedikit edukasi buat kalian semua ya. Terkhususnya perempuan. Mudah-mudahan berfaedah, berguna buat kalian edukasi yang hari ini kami berikan maupun hari kemarin. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan sedikit buat teman-teman. Kurang mau lebih saya
dari saya mungkin ada sedikit salah menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maaf. Walaupun biarpun terserah teman-teman mau menilai saya seperti apa, tapi kebenaran tetap harus diutarakan, kebenaran Hormat. harus tetap diungkapkan, walaupun konsekuensi apapun yang kita akan dapatkan, tetapi kebenaran tetap harus diungkapkan. Kita belajar untuk benar, jangan belajar untuk salah terus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Stamher dan saya sudah menjelaskan sedikit terkait dengan feminisme, dan pembahasan hari ini sampai di sini part kedua, dan akan menunggu konten-konten yang lainnya baru dari saya. Oke, jangan lupa guys, tekan lonceng notifikasinya, like, komen, dan subscribe, dan komen di bawah ini agar kalian juga bisa mendiskusi dengan aku di dalam, supaya kita membahas terkait lagi dengan asal usul penindasan perempuan. Siap. Formal itu perjuangan. Jadi teman-teman, sebelum kita selesai pembahasan ini ya, kita punya kejutan buat teman-teman untuk menutupi edukasi di siang hari ini. Dengan kita berdua akan menghibur teman-teman dengan satu lagu juga, biar bisa merasakan terhibur juga. Lagi saya tahu pastinya ada yang teman-teman yang lagi galau, yang apa yang kami sampaikan dari tadi ya terkena atau kena di hati teman-teman, ya kita akan menghibur, kita akan memberikan solusinya dengan lagu untuk menenangkan pikiran dan hati teman-teman sekalian. Jadi lagu apa yang kita akan nyanyikan? Angin sibu-sibu dah, karena suasana memang Angin sipu-sipu ya. angin sibu-sibu bau pirindu jauh terbang, tafsirkan lelah hati menunggu nona yang sing kunjung balik. Sendiri bisa menyanyi di ujung senja, kecuali pulang sampai matahari sumasuk, cinta sing kunjung datang. Beta masih tunggu tanpa biasa kata dua, duduk menyanyi, ale menangis, lalu beta bujuk sio nona ingat kasih. Sampai rindu ini sebulan, tapi cinta sing datang, perbataman hati hapus pedih. Percuma beta jaga hati di sini, cinta sing kunjung datang. Sekali ya. Beta masih tunggu tanpa biasa kata dua, duduk menyanyi, ale menangis, lalu beta bujuk sio nona ingat kasih. Sampai rindu ini sebulan, tapi cinta sing datang, perbataman hati hapus pedih.
hati di sini, masuklah yang sengkunjung datang. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sedikit lagu yang kita bawakan buat teman-teman biar terhibur, biar bisa menenangkan pikiran teman-teman yang mungkin lagi disakiti oleh watak patriarki dan seksisme, untuk bisa menenangkan pikiran dan hati untuk bagaimana bisa mendapatkan cara untuk melawan watak-watak yang kami jelaskan tadi buat teman-teman. Biarpun kita suara juga tidak begitu bagus sih, tapi kita bisa menghibur juga buat teman-teman. Kawan, terima kasih.